Nah, apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di situasi yang seperti sekarang ini, kita dianjurkan untuk lebih lagi menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan juga menjaga imunitas tubuh agar kita tidak mudah terserang oleh virus yang sedang marak ini, yakni virus corona. Saya harap kalian semua bisa menyimak dengan baik video ini karena ini adalah termasuk pembelajaran yang sangat penting. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Bapak Dr. Imron Fauzi, MPDI, sebagai dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Akidah Akhlak yang telah bersabar mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Dan saya ucapkan semoga kalian semua, teman-temanku yang saya sayangi, di rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita melaksanakan pembelajaran dengan virtual ataupun online seperti ini, kita harus tetap semangat karena apapun keadaannya kita harus tetap belajar. Dan kita harus berdoa semoga virus ini cepat pergi ya, agar kita semua bisa melaksanakan pembelajaran secara offline kembali. Oke, langsung saja. Saya Tiara Oktavia, mahasiswa IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, tepatnya kelas A8. Saya akan menerangkan tentang materi akidah akhlak, yakni dengan judul pentingnya perilaku atau akhlak dalam remaja. Kalian tahu tidak apa sih masa remaja itu? Nah, masa remaja ialah masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Tapi sebelum memasuki masa remaja itu, kita masih dalam masa peralihan, yakni dari umur 9 sampai 13 tahun. Nah, itu belum dikatakan remaja ya, itu masih dalam masa proses peralihan. Sedangkan masa remaja yakni berkisaran umur 13 sampai 19 tahun. Selebih dari itu kita sudah menuju untuk dewasa, bukan lagi remaja. Biasanya dalam masa remaja ini kita lebih disibukkan dengan pencarian jati diri kita, yakni rasa ingin tahu, ingin menjadi apa sih kita ini nanti kalau sudah dewasa, seperti itu. Jadi masa remaja ini adalah masa pencarian jati diri dari seorang anak-anak yang akan menuju dewasa. Nah, kalian harus mengetahui ada juga sih ciri-ciri dari masa remaja yang merupakan karakteristik seseorang bisa dikatakan remaja, yakni melalui faktor fisik, internal maupun eksternal. Seperti contohnya, seseorang dikatakan remaja biasanya lebih cenderung satu, dia lebih penasaran lagi atau lebih ingin tahu tentang dunia luar. Seperti contohnya, sekarang pengguna sosmed itu kan rata-rata para remaja ya, jarang sekali anak-anak ataupun orang tua. Dan rata-rata dominan itu para remaja yang mengaplikasikan sosmed. Jadi mereka selalu ingin tahu apa sih perkembangan yang ada di dunia luar. Lalu yang kedua, mereka akan cepat merasa bosan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka ingin mencoba hal-hal yang lain, yang baru, sehingga mereka bisa menemukan sesuatu yang lebih menarik gitu dari yang biasanya mereka lakukan. Lalu yang ketiga, mulai ada rasa ketertarikan antar lawan jenis ya. Yang laki-laki suka kepada yang perempuan, begitupun sebaliknya. Lalu yang keempat, rasa ini yang sering terjadi ya. Memang pada umumnya ini, yakni yang keempat, egoisme yang tinggi. Jadi rasa emosional juga meningkat
Sehingga banyak kan dikatakan remaja itu disebut ABG labil. Nah, labil itu seperti apa? Labil itu yang terkadang tidak bisa mengontrol emosi dan sering mengalami dilema-dilema yang mereka sendiri tidak bisa mengatasinya dengan dengan kepala yang dingin. Jadi mereka lebih emosional gitu. Remaja itu seperti itu. Lalu yang kelima, mereka sibuk lebih menyibukkan diri untuk memahami bakat minat mereka. Jadi, saya bakatnya di sini. Jadi seorang remaja itu mereka akan lebih mengembangkan kemauan dan bakat minat mereka. Kan, tapi itu ya memang bagus sih. Karena memang kita harus selalu mengembangkan dan melatih bakat minat kita. Jadi itulah yang benar-benar dikatakan pencarian jati diri. Daripada kita sebagai remaja hanya diam saja tidak melakukan suatu perubahan apapun. Mengarah pada remaja ya, kita dari tadi mengobrol tentang remaja. Apa sih pengaruh baik dan buruk bagi seorang remaja, bagi perkembangan remaja itu? Nah, tentunya dua faktor ini sangatlah berpengaruh ya. Yang pertama yakni faktor internal, misalnya dari keluarga, lingkungan keluarga. Nah, didikan orang tua, kasih sayang, perhatian orang tua, itulah yang bisa membantu pembentukan karakter seorang remaja itu menjadi lebih baik, atau justru tambah dewasa mereka tambah ya tidak baik. Saya tidak mengatakan buruk, mungkin kurang baik seperti itu. Yang pertama kan faktor internal seperti keluarga, didikan keluarga. Lalu yang kedua ini juga tidak kalah pengaruhnya terhadap perkembangan remaja, yakni faktor eksternal, lingkungan dan pergaulan. Nah, lingkungan kita hidup, lingkungan kita bersosialisasi dan pergaulan seperti teman. Itulah mengapa kita harus diperintahkan untuk memilah dan memilih teman. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa menjadi remaja yang lebih baik lagi. Karena tidak bisa dipungkiri ya, jika seandainya kita berteman dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang kurang baik, cepat atau lambat kita akan juga dapat pengaruh dari mereka. Entah itu pengaruh buruk, entah itu kita menjadi lebih bagaimana. Nah, seandainya kita berteman dengan orang yang pintar, orang yang rajin, remaja yang taat, soleh, rajin beribadah, insya Allah kita juga akan dapat pengaruh yang baik dari mereka. Intinya kita harus pintar-pintar memilah dan memilih teman, mengambil positifnya saja, yang negatif dibuang. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yakni saudari Liha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Akhlak yang baik adalah fondasi agama dan merupakan hasil usaha dari orang-orang yang bertakwa. Dengan adanya akhlak yang baik, pelakunya akan terangkat ke derajat yang tertinggi. Oleh karena itu, para remaja yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus memiliki akhlak yang baik agar menghasilkan pergaulan yang baik pula. Berikut adalah beberapa bentuk akhlak terpuji. Yang pertama, mampu mengontrol dan menyesuaikan diri dalam setiap situasi. Dan yang kedua, mencari teman yang baik dan dapat memotivasi untuk mengembangkan potensi diri. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap semua tugas yang diemban sehingga dapat mempersiapkan masa depan yang gemilang. Yang keempat, mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi ataupun kematangan diri sehingga
memiliki kemampuan dan modal yang cukup untuk menyongsong masa depan. Yang kelima, tidak mudah larut dalam kesenangan dan pergaulan yang bebas, karena kebiasaan ini akan menguras segala kemampuan dan dapat menghancurkan masa depan juga. Adapun bentuk-bentuk perilaku terpuji dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan aturan Islam sebagai berikut. Yang pertama adalah menutup aurat. Menutup aurat merupakan perintah dalam ajaran Islam yang wajib dilaksanakan. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat demi menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Makna aurat secara bahasa Arab berarti malu, aib, dan buruk. Adapun menurut istilah, aurat adalah sesuatu yang harus dijaga oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak boleh dibuka untuk diperlihatkan atau dipertontonkan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Dalam hal menutup aurat, antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Batas aurat bagi laki-laki yaitu anggota tubuh antara pusar dan lutut, sedangkan batas aurat bagi wanita yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain aurat, pakaian yang dikenakan tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh, dan juga tidak boleh transparan atau tipis sehingga tembus pandang. Misal, untuk perempuan tidak boleh memakai celana pensil karena itu terlalu ketat. Seperti yang telah tercantum dalam surat An-Nur ayat 31. Berikut adalah bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan atau hasrat terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengentakkan kakinya
agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kedua adalah menjauhi perbuatan zina. Zina adalah perbuatan tercela yang harus dijauhi oleh umat Islam. Larangan zina disebabkan karena banyak dampak buruk yang timbul karena zina. Untuk menghindari perbuatan zina, maka Islam mengatur cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan, asalkan tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Pergaulan dengan lawan jenis harus dijaga, sehingga tidak ada kesempatan terjadinya penyimpangan perilaku seksual yang akan berdampak pada kerusakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari penyimpangan perilaku seksual, Islam telah membuat batasan-batasan berikut ini. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Tetapi laki-laki dengan perempuan boleh bertemu dan berbicara apabila ada kepentingan. Misalkan ada kerjasama bisnis ataupun perdagangan. Misalkan kita di pasar, sedangkan penjualnya itu laki-laki, bukannya kita tidak boleh untuk berbicara dengannya, tapi kita boleh, asalkan perlu saja. Kita mau beli apa, misalkan mau beli gula, ya bilang beli gula saja, tidak usah membahas yang lain begitu. Seperti yang telah tercantum dalam surat Al-Isra ayat 32. Berikut adalah bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan untuk yang ketiga adalah amanah dan menepati janji. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Orang yang dapat menjaga amanah dengan baik disebut orang yang amanah. Adapun menepati janji yaitu melakukan sesuatu yang sesuai dengan janji yang telah disepakati. Amanah dan ingkar janji merupakan sikap yang perlu dalam pergaulan remaja. Orang yang dapat menjaga amanah dengan baik dan menepati janji akan senantiasa mendapat kepercayaan dari orang lain. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Berikut bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sungguh beruntung bagi orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Tahta Afrik Rozana, NIM T 2019-1386. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perilaku negatif remaja. Jadi, apa sih perilaku negatif remaja tersebut? Gitu kan? Perilaku negatif remaja adalah perilaku buruk yang dilakukan oleh seorang remaja yang dalam pergaulannya sering diistilahkan atau disebut-sebut sebagai kenakalan remaja. Gitu. Dan kenakalan remaja sendiri itu adalah suatu gejala sakit sosial yang diakibatkan oleh suatu pengabaian sosial
Dan dari pengabaian-pengabaian sosial tersebut akan mengakibatkan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh seorang remaja, seperti itu. Para ahli, masa remaja adalah masa yang biologisnya itu bukan anak-anak lagi gitu. Tapi masa remaja secara moral juga bukan masa yang dewasa. Jadi masa remaja adalah masa di tengah-tengah antara masa anak-anak dan masa dewasa. Itu yang mengakibatkan di masa remaja itu mereka, anak-anak remaja itu mengalami suatu rasa penasaran yang sangat tinggi, ingin mencoba-coba seperti itu, ingin mencoba hal yang A, ingin mencoba hal yang B gitu. Jadi apa yang mereka rasa itu hal yang baru, mereka penasaran untuk melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Lalu hal-hal tersebut mengandung beberapa implikasi. Yang pertama seperti halnya implikasi terhadap perilaku yang ada pada remaja gitu. Jadi kelenjar seks, bekerjanya kelenjar seks, itu mengakibatkan remaja terpancing untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Seperti faktanya tawuran, ataupun minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, atau hingga perilaku seksual yang dilakukan oleh kalangan remaja. Itu kenapa pada masa remaja itu sangat diperlukan dan sangat dianjurkan untuk pendidikan agama dan moral yang lebih mendalam, seperti itu. Kedua, yakni implikasi terhadap hukum. Ya, jadi kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja seperti pencurian ataupun kejahatan-kejahatan sosial itu mereka tidak mendapatkan sanksi hukum gitu. Jadi melainkan mereka hanya mendapatkan bimbingan atau konseling ataupun rehabilitasi oleh pihak yang berwajib gitu. Jadi mereka tidak dikenai oleh sanksi hukum. Seperti itu. Ketiga, yakni implikasi terhadap toleransi atas penyimpangan. Jadi, dengan matangnya fungsi-fungsi organ reproduksi pada remaja itu muncul atau timbul suatu dorongan pada remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Yang padahal pernikahan itu boleh dilakukan beberapa tahun setelah masa remaja. Dan itu mengapa pada beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus-kasus tentang kekerasan seksual pada remaja seperti itu, ataupun pernikahan dini yang dilakukan oleh para kalangan remaja. Untuk itu, sekali lagi sangat diperlukan suatu pendidikan pergaulan Islami untuk mengarahkan para remaja tersebut ke arah yang lebih benar. Seperti itu. Keempat, yakni implikasi terhadap pola asuh gitu. Jadi, setiap remaja itu wajib mewaspadai atau menghindari perilaku negatif seperti itu. Seperti halnya keluyuran ataupun menghabiskan waktu tanpa kejelasan, suka bermalas-malasan, itu harus dihindari. Ataupun perilaku sehari-hari seperti mereka hanya hidup santai, hidup yang hura-hura, hidup yang hanya dihabiskan untuk menonton televisi, itu harus dihilangkan dari kalangan remaja, harus dihindari seperti itu, karena perilaku-perilaku tersebut akan mengakibatkan hal-hal seperti tumbuh dan berkembangnya remaja itu menjadi sosok yang berkepribadian buruk seperti itu, ataupun tidak sedikit keluarga yang akan mengalami malu karena tingkah laku, perilaku yang dilakukan oleh seorang remaja tersebut gitu. Ataupun ada lagi seperti mereka remaja yang melakukan hal-hal yang menyimpang itu disepelekan atau dikucilkan oleh masyarakat gitu. Mereka hanya dianggap sebagai sampah masyarakat gitu. Dan akibat yang sangat ditakutkan adalah
masa depan remaja tersebut suram ataupun abu-abu gitu. Dan ada lagi beberapa keadaan emosional yang dialami seorang remaja, seperti halnya kepribadian yang sering muncul, gangguan kepribadian yang sering muncul, seperti halnya di usia remaja mereka mulai sering bolos sekolah, mulai sering berbohong kepada orang tua, seperti itu, ataupun hingga mereka melakukan suatu kriminal ataupun penyalahgunaan obat gitu. Itu adalah suatu gangguan kepribadian yang terjadi pada remaja. Lalu ada lagi beberapa seperti halnya gangguan jiwa berat yang sering muncul pada remaja, di usia remaja gitu. Terus ada lagi seperti halnya menentang atau menantang tatanan atau peraturan yang ada di rumah gitu. Jadi mereka memberontak, nggak boleh ini itu, tapi mereka memberontak seperti itu. Karena mereka remaja, kalangan remaja itu sangat membutuhkan cinta kasih, sangat membutuhkan kasih sayang, sangat membutuhkan perhatian yang lebih untuk kedepannya gitu, untuk perkembangan mereka, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang gitu. Jadi pola asuh dalam keluarga itu sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan oleh kalangan remaja gitu. Dan lingkungan sekitar pun juga harus diperhatikan oleh keluarga gitu. Jadi jangan sampai si kalangan remaja ini tadi ada pada lingkungan yang tidak benar gitu.